Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rotama Lasmarinda Sianipar dengan NIM C1B022180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola kinerja tim dengan mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baiklah, yang pertama, pengertian mengelola kinerja tim. Mengelola kinerja tim adalah proses merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja sekelompok individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Fokus manajemen kinerja tim bukan hanya pada pencapaian hasil, tapi juga pada kolaborasi, komunikasi, keterlibatan anggota tim, serta tanggung jawab bersama. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kinerja tim. Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi melalui sinergi tim. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja kelompok. Yang ketiga, menyelaraskan peran dan tanggung jawab antar anggota tim. Yang keempat, meningkatkan motivasi, kepercayaan, dan loyalitas karyawan. Serta yang terakhir, mengidentifikasi hambatan dalam kerja tim secara dini. Langkah-langkah apa sih yang dilakukan dalam mengelola kinerja tim? Yang pertama, menetapkan tujuan tim yang jelas. Gunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Yang kedua, membagi tugas dan peran secara adil, dengan memastikan setiap anggota memahami dan bertanggung jawab atas perannya. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan terjadwal. Rapat tim rutin, laporan mingguan, dan feedback dua arah penting untuk menjaga kelancaran kerja. Kemudian pemantauan berkala, gunakan tools seperti dashboard KPI, Trello, atau Google Sheet untuk memantau progres. Serta pemberian umpan balik dan pembinaan. Coaching dan feedback positif penting untuk memperbaiki kinerja tim. Kemudian tantangan-tantangan apa aja sih yang terdapat dalam pengelolaan kinerja tim? Yang pertama, ada konflik antar anggota tim. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan kejelasan tanggung jawab. Yang ketiga, perbedaan komitmen atau motivasi antar anggota. Selanjutnya, pemimpin tim yang kurang efektif, serta tidak adanya sistem evaluasi yang konsisten. Nah, dari tantangan dalam pengelolaan kinerja tim tersebut, ada alat dan teknik evaluasi kinerja tim. Yang pertama, ada Key Performance Indicator atau KPI yang digunakan untuk mengukur pencapaian kuantitatif. Kemudian ada Daily Stand-up Meeting, yaitu rapat singkat untuk monitoring harian. Kemudian ada Team Scorecard atau penilaian performa tim berdasarkan target mingguan maupun bulanan, serta one-on-one coaching, yaitu pembinaan individu dalam konteks tim. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil sebuah studi kasus, yaitu pengelolaan kinerja tim di PT Gojek Indonesia. PT Gojek ini sendiri, yang sekarang bagian dari Goto Group, merupakan perusahaan teknologi transportasi dan layanan digital berbasis aplikasi. Salah satu tantangan besar Gojek adalah mengelola tim teknologi atau engineer dan developer yang bekerja secara lintas divisi dan lokasi. Ada Jakarta, Bangalore, dan Singapura. Adapun masalah-masalah yang dihadapi dari PT Gojek Indonesia ini sendiri, yang pertama, komunikasi yang tidak efektif antara tim teknis dan manajemen. Kemudian ada kinerja tim, pengembangan yang lambat dalam respon bug atau update aplikasi. Kemudian ada kurangnya rasa kepemilikan atau ownership atas proyek, serta tingkat burnout karyawan yang meningkat. Nah, dari masalah-masalah tersebut, PT Gojek Indonesia memberikan solusi yang dilakukan. Yang pertama ada Scrum and Agile Framework, yaitu tim teknis mulai menggunakan sprint 2 minggu untuk merancang, menguji, dan merevisi fitur harian yang dilakukan stand-up meeting selama 15 menit. Yang kedua ada Objective and Key Result, yaitu setiap tim punya target kuartalan yang selaras dengan strategi perusahaan. OKR ini sendiri bersifat transparan dan bisa diakses oleh semua tim anggota. Kemudian yang ketiga ada Performance Review dan Feedback. Evaluasi bukan hanya dari atasan, tapi juga dari rekan satu tim. Sistem ini mendorong kejujuran dan keterbukaan dalam umpan balik. Kemudian yang keempat ada program Gojek Stars, yaitu anggota tim dengan kontribusi tinggi diberikan penghargaan bulanan, penghargaan berupa sertifikat, hadiah, dan apresiasi publik di forum internal. Kemudian ada pengelolaan beban kerja dan kesehatan mental dengan menerapkan kebijakan no meeting day setiap hari Jumat, setiap layanan psikolog online,
tersedia gratis untuk seluruh karyawan. Nah, dari hasil penerapan solusi yang dilakukan tadi membuahkan hasil setelah implementasi. Ada 4 indikator. Yang pertama, indikator pengerjaan feature. Sebelum 2021, selama 3 minggu. Setelah 2022, 1,5 minggu. Yang kedua, tingkat keterlibatan tim atau engagement. Sebelum 2021, sebesar 67%. Nah, setelah 2022 meningkat menjadi 89%. Indikator selanjutnya ada feedback positif antar anggota tim. Sebelum 2021 hanya sebesar 61%. Nah, setelah 2022 meningkat pesat sebanyak 91%. Kemudian indikator turnover karyawan. Sebelum 2021 sebesar 22%. Setelah 2022 menurun menjadi 10%. Kesimpulannya, dalam mengelola kinerja tim secara efektif bukan hanya tentang target, tetapi juga tentang kepemimpinan, komunikasi terbuka, dan budaya saling mendukung. Studi kasus Gojek ini menunjukkan bahwa organisasi yang berorientasi pada kolaborasi dan kesejahteraan tim akan lebih mudah mencapai keunggulan kompetitif di era digital. Mungkin itu saja materi tentang pengelolaan kinerja tim yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Makasih sudah menonton sampai presentasi terakhir ini.